Siapa cakap Lita Sepang tak ada ramai orang datang? Ini ramai je. itu aku cakap. 하이 친구들, 나 선성이어예요. 오늘은 도파민 터지는 말레이시아 세팡 모토GP 2탄 본성형. Kenapa sirkuit Mandalika nggak selengkap sirkuit Sepang? Sesepi itu kah event MotoGP Mandalika? Sampai bule ini jadi bingung. 1.000 orang lebih. Noh, Sepang Malaysia aja 184.000 lebih. Nomor 5 terbanyak penontonnya. Dulu geng, Mandalika nih diagung-agungkan mengalahkan Sepang. Sepang akan sepi bila Mandalika udah berdiri. Namun faktanya sampai sekarang Sepang masih unggul dan menjadi favorit geng. Bule ini sampai pelik dengan Indonesia ataupun Mandalika geng. Kenapa lebih ramai Sepang daripada Mandalika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video itu hari geng, saat munculnya sirkuit di Mandalika diunggul-unggulkan dan bisa mengalahkan Sepang daripada Malaysia. Sirkuit itu geng. Namunlah apa daya geng, semakin kebelakangan kok semakin sepi para penontonnya geng. Bahkan sirkuit Sepang menjadi favorit tes MotoGP seluruh dunia geng. Bahkan ya geng ya, orang US, orang Jepun itu pelik dengan Mandalika geng. Kenapa? Kok lebih ramai di Malaysia daripada di Indonesia? Padahal penduduk Indonesia lebih ramai daripada penduduk di Malaysia, geng. Apa penyebabnya? Ya, pasti salah satunya adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Dan ini bukan omon-omon dan ini bukan menjelekkan, namun ini fakta ya geng ya. Gak usah tutup mata, gak usah sakit hati, namun ini ungkapan daripada Ikinya. Gak usah sakit hati kayak gitu ya buat para netizen Konoha. Gak usah berlama-lama geng, namun tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Kenapa sih tes pramusim MotoGP selalu di Malaysia? Kok sirkuit Sepang jadi favorit? Sirkuit Sepang dibuka tahun 1999. Nggak lama setelah itu, mulai awal tahun 2000-an, sirkuit ini langsung jadi lokasi tes pramusim MotoGP. Awalnya tes banyak dilakukan di Eropa dan Australia. Tapi Sepang menang di banyak hal. Layoutnya lengkap banget. Tikungan cepat ada, tikungan lambat ada. 2 trek lurus panjang. Motor bisa dites total. Mesin, ban, dan aerodinamika. Cuaca tropis Malaysia juga ekstrim. Panas, lembab, kadang hujan dadakan. Cocok buat simulasi balapan keras. Plus fasilitasnya modern dan dekat bandara. Makanya tiap awal musim, motor-motor baru MotoGP pertama kali dilepas di Sepang dulu. Sebelum bertarung di musim yang sebenarnya. Siapa cakap Lita Sepang tak ada ramai orang datang? Ini ramai je. Itu aku cakap. Sebenarnya penyokong motor atau MotoGP ke F1 ke, sebenarnya ramai je kat Malaysia. Cuma korang kena beri exposure, kena beri tahu kepada semua untuk peminat ni datang support. Dan tiket pun janganlah bagi mahal-mahal, bagilah yang harga yang berpatutan. Kau tengok 195,000 datang. Lebih ramai daripada penyokong bola sepak lah. Ini membuktikan bahawasanya peminat motor atau kereta ke, mereka semua minat. Tapi kita nak kena bagi tahu, kena faham hati-hati penyokong ni. Dan aku terus terang cakap, peminat atau kereta atau motor ni kan, sebenarnya lagi ramai daripada bola sepak. Ramai. Tapi cuma kadang-kadang orang-orang atasan ni dia tak faham. Dia duduk tapi dia tak faham dorang-dorang ni kan. Jadi tolong ambil hati dorang dulu kan. Ini 190,000 orang datang. Kau rasa macam mana? Jadi bawa balik F1 tu, bawa balik F1, bawa balik MotoGP, bawa balik semua ni. Bagi kita meriahkan lagi sukan pemotoran ni sebenarnya. Meriah sikit. Jadi janganlah bagi sendu je kan.
tolonglah korang kat atas buatlah kerja. 하이 친구들, 나 선성이어예요. 오늘은 도파민 터지는 말레이시아 세팡 모토GP 2탄 본성 연기 및 하이라이트를 끼려왔어요. 아니 이건 그냥 지구가 엔진으로 끓는 날이잖음? 말로만 듣던 그 현장 바로 가보시죠. 주차장부터 열기 미쳤음. 그냥 직사광선 콜라보에 내 살이 모터오일로 튀겨지는 느낌 KK. 근데 이상하게 재밌음. 게이트 들어가는데 와 사람 미어터짐. 팬들 다 유니폼 맞춰 입고 깃발 흔들고 있고 이벤트 부스는 줄만 30분째. 에너지부터 전투태세인데 데이터도 안 터짐. 참여 자체가 체력전이었어요. 근데 다들 땀 흘리면서 굿즈 하나라도 더 받으려고 눈에 불 켜짐. 왜냐면 이건 현장 기념품이니까 웬만하면 굿즈랑 이벤트는 모토GP 첫날에 미리. 그게 정답이에요. 저는 첫날에 헬멧을 구매했고요. 다음 주에 배송이 된답니다. 두카티 부스는 완전 럭셔리 갤러리급이었어요. 이게 예술이지 싶더라고요. 눈호강 제대로 하고 왔어요. 그 다음 본격적으로 트랙으로 이동. 저는 K안전 예매했어요. 여기 텐션 진짜 장난 아님. 햇빛 타이어 냄새 사람들 함성 섞여서 코너 돌 때마다 브레이크 휙 타이어 냄새 확 바로 옆에서 불꽃 튀는 느낌. 영상으론 절대 안 담김. 국기 흔들고 자리 일어나서 소리 지르고 처음 보는 사람이랑도 하이파이브 함. 이게 모토GP다 싶었음. 마지막 체커기 깃발 휘날릴 때 관중 다 일어나고 300km의 진동이 몸으로 박힘. 이건 보는 게 아니라 몸으로 맞는 레이스. 솔직히 말하면 이건 영상으로 절대 못 느껴요. 그 공기 진동 함성은 직접 와봐야 함. 제 눈도 반쯤 돌아있음. 다음 편엔 경기 끝나고 세팡 머천다이즈 쇼핑 하울 실시간 지갑 털리는 영상으로 돌아올게요. 구독, 좋아요 누르고 같이 달려요. Ikinya juga pelik, geng. Kenapa Sepang menjadi tempat favorit? Bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Timur Tengah, bukan Jepun, Korea, dan lain sebagainya. Kenapa harus Sepang? Kenapa tidak Mandalika? Tentunya para rakyat Indonesia iri. Bahkan, geng, orang-orang Indonesia ini ya, geng, ya, lebih memilih datang ke Sepang, melihat MotoGP daripada ke Mandalika. Apa penyebabnya? Kayak gitu ya, geng, ya. Penyebabnya pasti ada. Apakah tiket di sana lebih murah, atau penginapan di sana lebih murah, ataupun lebih worth it, kayak gitu ya, geng, ya. Lihat, orang Jepang saja tadi kagum, geng. Itu translate daripada ikinya lo ya. Itu translate daripada ikinya. Mohon maaf yang tahu bahasa Jepang silakan komen dekat bukan Jepang, orang Korea silakan komen dekat bawah kayak gitu ya, geng, ya. Apa penyebabnya? Kayak gitu, geng, ya. Dan sampai orang US ini pelik, geng, dengan Mandalika ini. Kok bisa kalah dengan Sepang? Padahal rakyat Indonesia ini banyak, kayak gitu loh. Kalau pulau-pulau, Mas, ya kalau pulau-pulau nggak mungkin lah satu pulau nggak ada orang kaya, orang crazy rich kayak gitu, orang kaya-kaya nggak mungkin lah kalau peminatnya. Kenapa orang crazy rich daripada Jakarta itu terbang ke mana itu? Ke Malaysia, ke Sepang daripada ke Indonesia? Jom kita simak dulu, geng. Kenapa alasannya kok Mandalika sepi? Kenapa GP Mandalika lumayan sepi? Dalam gelaran GP Mandalika, Pertamina sudah memberikan diskon tiket MotoGP Mandalika hingga 70%. Namun sayangnya hal tersebut masih belum memenuhi harapan, di mana seharusnya penonton GP Mandalika ditargetkan mencapai 150.000 sampai 200.000 orang. Dalam GP Mandalika 2024 ini, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari acara hanya mencapai 120 sampai 121.000 penonton. Jadi, apa yang membuat GP Mandalika ini kurang diminati atau sepi penonton? Transportasi dan akomodasi yang mahal. Tingginya biaya akomodasi dan transportasi membuat peminat MotoGP di Mandalika sangat rendah. Yang terjadi karena memang ketersediaannya belum memadai. Bahkan Direktur Komersial ITDC menyebut kalau pihaknya saat ini tengah mencari investor untuk bangun hotel dan villa untuk kebutuhan akomodasi untuk pengunjung MotoGP Mandalika. Sebelumnya, Pemprov NTB juga sudah memberikan aturan batas atas harga penginapan agar harga tidak terlalu melonjak. Tapi ada beberapa pihak yang dinilai belum mengikuti aturan ini. Sepang GP lebih murah. Selain transportasi, nggak sedikit orang Indonesia yang justru lebih memilih sirkuit Sepang di Malaysia pada 3 November. Semua terjadi karena harga tiket transportasi sampai akomodasinya lebih murah ketimbang Mandalika. Pertanyaannya, kenapa MotoGP nggak dijalankan di Sentul lagi? Sebenarnya, bisa saja MotoGP digelar dan dilaksanakan di Sentul. Tapi kondisi saat ini, sirkuit tersebut juga masih dalam renovasi agar sesuai standar grade dari FIA dan FIM, agar bisa menggelar MotoGP dan juga F1. Buat yang belum tahu, pada 1996 dan 1997, Indonesia memang berhasil menjadi tuan rumah MotoGP dengan menggelarnya di Sentul. Tapi menurut kalian lebih... Kenapa sirkuit Mandalika nggak selengkap sirkuit Sepang? Dari segi lokasi dan topografi, sirkuit Mandalika dibangun di atas tanah yang relatif datar, tetapi dengan kontur yang tidak sepenuhnya rata. Hal ini mempengaruhi desain dan layout sirkuit. Selain itu, sirkuit Mandalika juga dirancang tidak hanya fokus untuk balap motorsport, tetapi juga untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi lokal. Nah, itu dari segi layout, guys. Sedangkan dari segi fasilitas, kita akui sirkuit Sepang lebih lengkap dan lebih modern. Karena sirkuit ini sudah berumur puluhan tahun dan sudah banyak melakukan renovasi, guys.
Sedangkan sirkuit Mandalika merupakan sirkuit baru yang direncanakan dan dibangun dengan waktu yang cukup singkat dan biaya yang terbatas. Tapi tenang guys, seiring berjalannya waktu, sirkuit Mandalika terus mengalami perkembangan untuk menjadi sirkuit yang terbaik. Sesepi itu kah event MotoGP Mandalika? Sampai bule ini jadi bingung. Jadi ada bule namanya Muhammad Denhan. Dia lagi di Indonesia liburan dan rencana juga mau nonton event MotoGP Mandalika bulan Oktober nanti. Dan dia iseng nih cari data penonton event MotoGP di Indonesia, terutama kayak Mandalika ini. Ternyata di luar ekspektasi dia. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa itu, masa yang ngedatang katanya cuma 121 ribu orang lebih? Noh, Sepang Malaysia aja 184 ribu lebih. Nomor 5 terbanyak penontonnya tahun 2024. Padahal kata Muhammad ini, Mandalika itu bagus banget. Apalagi lokasinya. Beuh, gelo. Sangat di luar ekspektasi katanya. Dengan sirkuit dan lokasi yang sebagus itu, sedikit banget yang datang. Tapi kalau aku lihat komen video ini di Instagram, kayaknya aku tahu deh beberapa alasan kenapa sirkuit Mandalika bisa sepi dan Sepang bisa ramai. Dari mana duitnya? Tiket pesawat mahal, dari bandara ke Mandalika mahal, hotel mahal, buka usaha juga dipalakin mulu harus bayar akomodasi. Hah? Ormas, RT, RW, kecamatan, lurah, polisi, dan lain-lain kan jadi curhat. Nonton MotoGP di Mandalika 20 juta harus ada budget. Ke Malaysia aja udah cukup. Wah, aku pikir orang ramai ke Malaysia cuma buat berobat aja. Karena di sana katanya murah dan lengkap juga peralatannya. Ternyata buat nonton juga. Pantasan Sepang ramai. Aduh, ternyata buat nonton juga. Aku juga mau. Dulu geng, Mandalika nih diagung-agungkan mengalahkan Sepang. Sepang akan sepi bila Mandalika udah berdiri. Namun faktanya sampai sekarang Sepang masih unggul dan menjadi favorit geng. Bule ini sampai pelik dengan Indonesia ataupun Mandalika geng. Kenapa lebih ramai Sepang daripada Mandalika? Waduh, ini pukulan berat juga ya, geng ya, bagi para wisatawan ataupun para pengelola Mandalika kayak gitu. Harusnya kita bisa mencontoh kepada Sepang. Kenapa Sepang itu bisa ramai pengunjungnya kayak gitu ya, geng. Padahal banyakan warga Indonesia kayak gitu loh. Kalau disimpulkan kayak itu kan juga dekat dengan Bali kayak gitu ya, geng ya. Dekat Lombok dan dekat-dekat dan lainnya lah. Dan faktornya apa? Karena tiket pesawat lebih mahal, geng. Kayak gitu, nggak tahu tinya peliknya di situ kenapa lebih mahal. Dan transportasi juga mahal dan hotel. Apalagi kalau mau buka usaha di sana, itu katanya dipalakin RT, RW dan premanisme ataupun seperti gangster ataupun apa ya namanya ya kalau di Malaysia ya gangster lah kalau bahasa gaulnya ya kayak gitu ya, geng ya. Ya, patah saja, geng. Bule itu ataupun orang Mat Saleh apa namanya bule itu pelik kayak gitu ya, geng ya. Kenapa di Sepang ramai sedangkan di Indonesia ini kok sepi? Itu alasannya mungkin ya, geng ya. Ataupun orang-orang Indonesia nggak terlalu minat. Namun kalau di TV banyak yang nonton tuh. Tapi banyak juga yang nonton ke Malaysia orang Indonesia. Namun sedang di Mandalika tidak mau. Kenapa ya? Ada sebab dan akibat. Ada sebab dan ada penyebabnya kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.